Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita kembali ke podcast BP Bintan Bercakap. Dan sekarang saya ditemani dua narasumber yang berbeda nih. Boleh Bapak Ibu diperkenalkan diri? Oke, nama saya Yuli Selen Romaidauli. Saya menjabat bidang perindak dan penanaman modal BP Bintan. Saya Muhammad Ridwan di bidang pengendalian perizinan. Gimana untuk kegiatan selama beberapa hari ini, lancar? Alhamdulillah lancar, lancar Bu. Oke, hari ini kita ada pertanyaan mengenai izin usaha kawasan nih Pak. Menurut Bapak sama Ibu apa sih izin usaha kawasan itu? Kalau di kami, izin kawasan itu merupakan izin usaha yang diberikan kepada setiap pelaku usaha yang berusaha di kawasan bebas. Dengan izin usaha kawasan tersebut, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan keluar masuk barang, dan dengan izin usaha kawasan tersebut, pelaku usaha juga memperoleh fasilitas-fasilitas yang berbeda dari daerah-daerah lain. Demikian. Kok dari Bapak ada pendapat yang berbeda nggak? Enggak sama, kita kebetulan Bu Ellen kan memang di bidang perizinan, jadi beliau yang lebih tahu terkait dengan perizinan. Nah, cuman di sini ada juga para pelaku usaha yang berada dalam kawasan tetapi tidak memohonkan, tidak meminta, tidak ingin menggunakan fasilitas tersebut. Jadi tetap mereka berusaha walaupun mereka di dalam kawasan APPBB Bintan. Kemudian apa saja dilakukan oleh pelaku usaha? Kalau bagi pelaku usaha di kawasan bebas ini ya, sebelum mereka melakukan pengajuan izin usaha kawasan, mereka harus memperhatikan beberapa hal. Karena di FTZ kita ini bukan FTZ seperti BP Batam yang menyeluruh, di kita ini inklave. Jadi sebelum mereka mengajukan izin usaha kawasan, pastikan dulu apakah lokasi tempat berusaha mereka itu berada di kawasan bebas FTZ. Setelah memang dinyatakan berada di FTZ, baru mereka lakukan, misalnya mereka mendaftarkan perusahaan mereka ke notaris. Setelah sampai mendapat pengakuan dari Kemenkumham, kemudian mereka daftarkan kegiatan mereka itu ke OSS RBA untuk mendapatkan NIB dan perizinan lainnya. Setelah mereka memperoleh tersebut, baru mereka mengajukan izin usaha kawasan ke BP kawasan. Gitu. Dari beberapa pengusaha ada nggak sih Pak yang tidak mengizinkan usahanya, mungkin ke BP sendiri atau ke OSS didaftarkan gitu? Kalau misalnya mereka tidak mendaftarkan di izin usaha ke BP, berarti mereka tidak membutuhkan fasilitas. Gitu. Kalau mereka mendaftarkan di OSS, mereka sudah bisa berusaha kegiatannya. Namun kalau mereka pengen mendapat fasilitas dan kegiatan mereka di FTZ, ya mereka harus mengajukan izin usaha kawasan. Ya. Dari mungkin selama Bapak Ibu di BP nih, ada berapa jenis usaha yang sudah ada di kawasan bebas? Kalau jenis-jenis kegiatan di BP Bintan ini selama ini industri, kemudian pariwisata, perdagangan, jasa, itu sih. Paling banyak di mana nih? Kalau untuk saat ini, mungkin apa? Kalau untuk saat ini di kita kan ada nih dua kawasan ya, kawasan industri yaitu kawasan industri Lobang, kemudian kawasan pariwisata itu ada di Lagoy. Sedangkan untuk perdagangan itu ya rata-rata mereka larinya ke daerah ke Bintan Utara, karena di situ menyeluruh. Sedangkan di bagian timur, Bintan Timur itu ada juga industri maritim. Tapi itu yang untuk aktif saat ini masih baru satu. Tapi sudah ada investasi baru yang masuk ke daerah Bintan Timur juga. Menurut Bapak sama Ibu, apakah manfaat izin usaha kawasan ini bagi pelaku usaha? Seperti saya bilang dari awal, dengan mendapatkan izin usaha kawasan, pelaku usaha itu dapat melakukan kegiatan keluar masuk barang.
dan mereka dapat mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk apabila mereka melakukan impor, mereka mendapat pembebasan biaya masuk. Kemudian kalau mereka memasukkan dari TLDDP ya atau misalnya dari lokal gitu, mereka mendapat fasilitas pembebasan PPN dan PPNBM. Oke. Biasanya berapa lama sih Bu, proses melakukan izin usaha ini? Kalau secara SOP itu ada 10 hari kerja ya, atau sekitar 2 mingguan. Itu mulai dari kita mengecek persyaratan tersebut lengkap, kemudian kita melakukan tinjau lapangan. Ya. Tinjau lapangan, kita lihat sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, kita lihat dengan realitanya di lapangan, oh sesuai, baru kita proses sekitar 10 hari kerja. 10 hari kerja. Terus Bu, untuk melakukan perizinan berusaha, ada dikenakan biaya nggak sih Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang kita di BP Bintan kalau untuk izin usaha kawasan digratiskan. Digratiskan. Wow. Nah, saya mau tambahkan juga tadi Mbak terkait jenis apa saja itu sebenarnya ada izin usaha kawasan, ada persetujuan impor, persetujuan ekspor, impor sementara, dan Kegiatan bongkar muat, rekomendasi bongkar muat dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya cuma izin usaha, juga ada persetujuan yang dikeluarkan oleh BP Bintan. Jadi izin usaha ini kita anggap seperti identitas lah pelaku usaha yang berada di FTZ. Jadi mereka setelah mendapatkan identitasnya, mereka bisa berkegiatan. Yeah. Nah, pada saat mereka berkegiatan, ada lagi yang harus mereka penuhi. Apa tuh? Perizinnya seperti tadi, seperti Pak Ridwan sampaikan tuh. Misalnya mereka mau melakukan impor, harus ada persetujuan impor. Kita lihat apakah komoditas yang mereka masukkan itu termasuk dari K3L ya. Kita kan kasih kewenangan. Nah, itu nanti kita terbitin persetujuan impornya. Itu semua ada di Permendak 36. Nah, itu semua ada. Nah, apabila mereka melakukan kegiatan, kita kan di BP Bintan ini ada 2 pelabuhan yang ditunjuk. Yeah. Jadi secara aturan pelaku usaha melakukan kegiatan bongkar muat itu akan mendapat fasilitas tersebut apabila melakukan kegiatan usahanya di pelabuhan yang ditunjuk. Nah, di BP Bintan ini ada 2 pelabuhannya, yaitu ada di Lobam dan ada di Sekolah Kijang. Jadi apabila mereka melakukan kegiatan di luar pelabuhan ini, di luar ya, mereka harus mendapat persetujuan rekomendasi dari kita. Jadi harus mendapat. Itu makanya kita mengeluarkan rekom bongkar muat. Setelah kita keluarkan demikian rekom bongkar muat tersebut, nanti baru persetujuannya dari Bea Cukai. Gitu, itu mekanismenya. Oke, tadi kan kita banyak bahas mengenai usaha-usaha besar. Ya. Kalau seperti UMKM, bisa juga nggak sih Pak Bu untuk mendaftarkan usahanya di BP? Tidak ada pembatasan. Jadi memang tidak ada pembatasan antara UMKM dan non UMK. Jadi selagi mereka berusaha di dalam kawasan FTZ maupun usaha itu apakah itu usaha besar atau kecil, mereka sama-sama berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan persyaratan yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen, mereka harus memohonkan izin usaha kawasan. Jadi memang tidak ada batasan ya Pak, semua yang memiliki usaha boleh mendaftar. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja sih jenis perizinan berusaha dan persetujuan yang diterbitkan oleh BP Kawasan Bintan dalam rangka penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke KPPBB dan dari KPBBB Bintan wilayah Kabupaten Bintan? Seperti saya sampaikan di awal, jadi di kita ini namanya izin usaha kawasan. Iya. Itu yang pertama harus dimiliki pelaku usaha. Kalau dia mau berusaha di kawasan bebas ini ya. Kemudian setelah mendapatkan izin usaha kawasan, mereka melakukan kegiatannya berkegiatan baru. Apakah mereka melakukan impor? Kalau melakukan impor berarti kami menerbitkan persetujuan impor gitu. Kalau impor sementara ya keluarkan persetujuan impor sementara. Persetujuan ada rekomendasi dan lain sebagainya, banyak sih sebenarnya. Banyak. Tergantung kebutuhan pelaku usaha itu sendiri. Itu kita semakin banyak itu kewenangannya itu semenjak ada PP 41 2021.
semakin besar kewenangannya diberikan, baik dari sektor perdagangan, industri, pelabuhan, kesehatan, itu semua sudah diberikan, kehutanan juga. Lagi dengan rancangan nanti ada PP 25 ya, Ya. ganti PP 41 nanti itu mungkin kewenangan BP, KPPPB, baik itu Batam, Bintan, Karimun, mungkin akan diperluas lagi. Teman Oke, sebelum penutup nih Pak, Bu, ada nggak sih yang ingin Bapak sama Ibu sampaikan ke para pelaku usaha atau orang yang sudah mendaftarkan usahanya di PP Bintan? Kalau kami dari bidang perizinan, jika Bapak, Ibu berusaha, setiap pelaku usaha, datanglah ke kantor BP kawasan Bintan yang ada di kilometer 16. Kami siap untuk melayani setiap pertanyaan atau permasalahan yang Ibu Bapak hadapi, kami akan siap membantunya. Terima kasih. Nah, dari sisi pengawasan, saya menghimbau atau menyarankan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha kawasan agar benar-benar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kami setiap bulan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan oleh BP Bintan. Jadi kita terus akan monitoring, kami akan melihat kembali apakah mereka sudah menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pelaku usaha, dan kita akan adakan kegiatan pembinaan, dan bahkan kalau mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan, kami akan memberikan sanksi dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga penyampaiannya tadi mengenai izin usaha kawasan. Semoga podcast kita nanti jika dilihat sama pelaku usaha bisa memberikan manfaat dan juga mereka tahu apa aja sih yang harus dilakukan sebelum melakukan izin usaha. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Teman-teman, sekian podcast BP Bintan Bercakap hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata mau penyampaian selama podcast berlangsung. Saya tutup sekiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.